Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong beri kabar apik jelang kontra Irak U23. Chance Raven bomber masa depan skuad Garuda. Bos Al Nassr dekati pemain timnas untuk main bareng Ronaldo. Dan Federasi Filipina semakin kepanasan lihat skuad timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Konfederasi Sepak Bola Asia menyoroti duel antara Timnas Indonesia U23 melawan Irak, di mana kedua tim akan bertarung pada laga perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada malam ini. AFC menjelaskan pertandingan penentuan nasib antara Indonesia melawan Irak akan ketat. Garuda Muda pada laga ini dalam misi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jika pasukan Sintayong bisa mengalahkan Irak, maka mereka jadi tim ke-6 yang melaju lewat Piala Asia U23. AFC bahkan menjuluki laga ini sebagai Titanic Battle. Arti dari ungkapan tersebut adalah laga ini jadi pertarungan habis-habisan dari kedua tim. Selain itu, Indonesia dan Irak dipastikan akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tentunya tiket Olimpiade akan jadi hadiah spesial dari duel nanti. Namun tim yang kalah masih akan menghadapi Timnas Guinea U23 sebagai langkah terakhir berlaga di Olimpiade tahun ini. Menerima pil pahit ketika bermain menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi menjadi juara di turnamen ini. Namun demikian, Timnas Indonesia U23 masih bisa mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan mengalahkan Irak di partai perebutan tempat ketiga nanti. Meskipun mengakui kekalahan dari Uzbekistan memberikan pengaruh secara mental kepada para pemainnya, Sintayong menegaskan bahwa skuadnya kini sudah pulih. Kabar baiknya, Sintayong memastikan bahwa para pemain Timnas Indonesia U23 kini sudah bangkit secara mental demi mengalahkan Irak dan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Selain itu, skuad Garuda Muda juga menerima kabar baik dengan kembalinya Rafael Struijk ke dalam skuad. Pemain keturunan Chance Raven tak lama bakal bersatu sebagai warga negara Indonesia. Ia bahkan memberikan kode ketika berfoto bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat berada di Jakarta. Diketahui Raven saat ini bermain bersama Dordrecht U21. Sintayong pun pernah menemuinya saat berada di Eropa untuk memantau langsung para penggawa Timnas Indonesia bermain. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyaksikan langsung laga adu Den Haag U21 dan Dordrecht U21 di Stadion Chromagix Sport Park pada 9 Maret lalu. Selain memantau para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, Sintayong juga memiliki misi lain, yakni mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Chance Raven pun dikadang bisa menjadi penyerang masa depan Timnas Indonesia, di mana di musim ini dia telah mencetak 6 gol dari 19 laga bersama Dordrecht U21. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet sepertinya benar-benar ingin merealisasikan ambisinya, yakni meloloskan The Azkals ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terpantau di akun Instagramnya @TomSaintfiet, ia tengah memantau sejumlah pemain keturunan Filipina yang bermain di luar negeri. Tercatat ada 4 pemain keturunan, yakni Dylan De Moing, Scott Woods, Patrick Metcalf, dan Luka Mister. Jika nama-nama tersebut memperkuat Timnas Filipina di FIFA Matchday Juni nanti, skuad The Azkals praktis bakal berbahaya. Dengan begitu, Tom Saintfiet punya peluang melihat Filipina menyapu bersih 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski terpaut jauh dari Timnas Indonesia di posisi kedua, bukan berarti peluang lolos Filipina sudah tertutup. Mereka akan lolos ke babak ketiga jika menyapu bersih 2 laga sisa grup F sambil berharap Timnas Indonesia tumbang di 2 laga pamungkas. PSSI memang sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia.
Pada Selasa kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan 3 pemain keturunan sekaligus yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Reven. Namun terbaru akun X @idnabroad mengatakan bahwa pemain top dikabarkan telah dikontak PSSI. Bahkan ada beberapa pemain keturunan yang memiliki rekam jejak cukup mentereng. Untuk Jairo Riedewald, Erick Thohir dikabarkan sudah komunikasi secara online dengan gelandang 27 tahun tersebut. Jairo Riedewald kabarnya dijadwalkan tiba di Indonesia pada Maret lalu. Namun ia harus menunda datang ke Indonesia karena fokus ke pemulihan cedera. Lantas siapa lagi pemain keturunan jempolan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot pindah ke Bristol Rovers yang berkompetisi di League One pada Januari lalu dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Bersama Bristol Rovers, Elkan Bagot menjadi pemain utama dengan mencatatkan 14 kali penampilan dan mencetak 1 gol serta 1 assist. Sementara itu, melalui laman resminya, Bristol Rovers mengumumkan bahwa 7 pemain pinjaman akan kembali ke klubnya masing-masing, termasuk Elkan Bagot yang masih memiliki kontrak dengan Ipswich Town hingga 2025 mendatang. Elkan Bagot berpotensi tampil di Liga Inggris musim depan jika Ipswich Town bisa mempertahankan posisi kedua di klasemen Championship. Jika Ipswich Town mampu mengamankan 1 poin lagi untuk mengunci peringkat kedua, Elkan Bagot berpotensi tampil di Liga Inggris musim depan jika tak dipinjamkan kembali. Kemenpora yang diwakili Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo baru-baru ini bertemu dengan CEO Al Nassr Guido Fienga. Dalam pertemuan tersebut, Menpora mengungkapkan keinginannya agar Al Nassr selaku klub Cristiano Ronaldo itu dapat memantau para pesepak bola Indonesia. Jika memang ada pesepak bola Indonesia yang memiliki kualitas, Kemenpora berharap Al Nassr dapat merekrut pemain sepak bola tanah air tersebut. Menpora Dito percaya diri dengan kualitas pesepak bola tanah air, di mana pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 dapat dijadikan tolak ukur. Jika nantinya ada pemain Indonesia yang direkrut Al Nassr, pengalaman luar biasa bagi para pemain tanah air bisa berlatih dan bermain bareng pesepak bola dunia yang memperkuat Al Nassr macam Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Maka dari itu, CEO Al Nassr Guido Fienga bakal memantau aksi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 malam nanti. Pemain timnas Indonesia JIZ mencetak gol pertama untuk Venezia di Serie B musim ini. Ya, diketahui Venezia tandang ke markas Catanzaro di pekan ke-36 Liga Italia musim ini pada Rabu kemarin. Kemenangan dibidik Venezia demi menjaga peluang lolos otomatis ke Serie A musim depan. Dalam laga ini, Catanzaro unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Simone Pontiso pada menit ke-5 setelah menerima assist dari Dimitrios Seunas. Beruntung berselang 9 menit, Venezia menyamakan kedudukan lewat JIZ setelah menerima umpan dari Joel Pohjanpalo. Bahkan, bek timnas Indonesia tersebut mencetak brace alias 2 gol di menit ke-14 dan juga 55. Namun sayangnya, 2 gol JIZ tak berbekas setelah drama panjang selama 90 menit pertandingan berjalan. Sebab Catanzaro mampu menambah keunggulan di menit akhir lewat tendangan penalti. Di sisi lain, penampilan memukau JIZ tentunya bisa menjadi modal apik jelang kembali membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada Juni mendatang.